Ada sebuah pertanyaan mendasar terkait dengan bagaimana India menghadapi isu tentang agama di negaranya. Atau mungkin secara khusus ya, di sini adalah kasusnya pemerintah India. Ya, pemerintah India, bagaimana mereka itu mengatur agama yang ada di India. Secara mungkin teman-teman sering lihat di internet bagaimana orang-orang India itu sangat apa, sangat terobsesi dengan praktik-praktik keagamaan yang ada di India. Khususnya di Hindu, karena Hindu adalah agama mayoritas di sini. Ada juga Muslim, Kristen, ada beberapa agama Vedik seperti Jainism, Buddhism, dan lain sebagainya. Kembali ke pertanyaannya, gimana sih sebenarnya pemerintah India itu mengatur agama yang ada di India dan bagaimana negara itu bersikap terhadap agama-agama yang ada di India. Kembali lagi di episode Kamar Arta, udah lama banget kita nggak muncul dan kali ini kita akan bahas terkait dengan um, pelajaran yang aku dapat selama kuliah. Jadi teman-teman juga bisa dapat ilmu gitu. Kita mulai videonya. India, sebuah negara demokrasi terbesar di dunia, ya. Yang kedua tuh ada Amerika, ya, dan ketiga tuh ada Indonesia. Kalau mungkin nggak salah ya teman-teman ya. Dan meskipun dengan negara demokrasi, tapi India juga sangat kental dengan diversity atau keberagaman yang ada di India, baik tentang agama, ada juga suku, bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya Indonesia di negara kita yang memang sangat diverse atau sangat beragam, tapi India juga sangat beragam gitu. Nah, pertanyaan mendasar adalah terkait tadi, bagaimana orang India itu atau pemerintah India tuh menyikapi agama yang ada di India. Bagaimana negara ini menyikapi isu agama yang ada di India. Mungkin banyak yang teman-teman nggak tahu bahwasanya India itu secara tersirat dan tersurat, ya, dua-duanya, secara praktik dan juga secara tertulis, India dinyatakan sebagai negara sekuler. Tapi tunggu dulu, sekuler dalam hari ini aku akan menjelaskan lebih detail. Mungkin banyak hal yang jadi miskonsepsi dari masyarakat Indonesia atau mungkin masyarakat luar Indonesia bahwasanya sekuler itu banyak diartikan sebagai anti agama. Padahal dalam political science atau studi ilmu politik, sekuler itu bukan berarti tentang anti agama. Kita sebelum masuk ke India ya, bagaimana India menerapkan sekulerisme atau menerapkan apa namanya, prinsip sekuler di negaranya, kita pahami dulu tentang sekuler. Gitu. Jadi sebenarnya sekulerisme itu dia muncul pada tahun 1851 oleh G.H. Holyoake, ya seorang filsuf atau ilmuwan politik di Inggris yang dia mempopulerkan istilah sekularisme gitu. Nah sebenarnya ini tuh muncul karena apa namanya, mencoba untuk memisahkan antara peran gereja, ya gereja ini bisa diartikan sebagai agama ya teman-teman ya, dan juga peran negara gitu loh. Karena dulu permasalahannya adalah negara itu sering dikonsepsikan dekat dengan agama gitu. Artinya bahwa ya negara itu mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu agama tertentu. Itu dulu di Inggris. Ya, itu terjadi akhirnya Holyoake ini dia munculkan istilah sekularisme. Itu pertama kali tahun 1851. Nah, sebenarnya dua konsepsi dasar terkait dengan sekularisme adalah pertama, ya, bahwasanya ini pemisahan agama dari politik. Jadi kalau teman-teman tahu politik ini kan sebuah karakter yang dia itu pasti konsis atau pasti ada di dalam sebuah sistem pemerintahan gitu loh. Apapun itu pasti ada politiknya gitu loh di pemerintahan. Nah ini si Holyoake ini dia mencoba untuk memisahkan sebenarnya peran negara, politik dan juga agama. Ya lu agama jalan sendiri deh, ya kan politik jalan sendiri deh, nggak usah ada campur-campur agamanya. Gitu itu yang pertama. Dan yang kedua adalah penerimaan agama sebagai urusan pribadi ya dan juga dipisahkan dengan urusan publik, kayak kebijakan publik, politik itu urusan publik aja gitu, tapi agama ya urusan pribadi aja, dan itu negara nggak boleh intervensi. Jadi negara itu nggak boleh namanya ngatur-ngatur agama orang beragama dan lain sebagainya, dan orang juga tidak boleh memaksakan negara itu untuk mengidentifikasi diri sebagai agama tertentu. Mungkin berbeda seperti negara-negara berbasis agama lainnya yang mereka itu oke, aku adalah negara Muslim. Mungkin seperti di Arab Saudi yang mereka menerapkan sistem-sistem apa syariah, mungkin ada syariah Allah, hukum-hukumnya berbasis dengan Quran dan hadis gitu loh. Nah itu adalah negara agama yang dia itu ada basis keagamaan dalam membuat setiap kebijakan atau hukum. Tapi di India enggak. Kita akan masuk ke situ nanti. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan tentang sekularisme.
Kita masuk ke India nih teman-teman. Sebenarnya yang tadi seperti dijelaskan oleh Holyake bahwasanya sekularisme itu dia berusaha untuk memisahkan agama dengan urusan negara nih, politik dan juga kebijakan publik macam-macam seperti itu. Nah, di India sebenarnya, di India itu dimulai pada konsep Vedic yang namanya Dharma Nirapeksata. Dharma Piraksata. Ya, ini tuh istilahnya adalah konsep dari agama Vedic yang dia itu bilang bahwa ya negara dan juga agama itu harus dipisahkan. Gak boleh yang namanya India ini, ya waktu itu bukan belum India yang namanya ya. Uh, nggak boleh yang namanya negara itu ikut campur dalam urusan agama. Orang yang menjalankan agamanya sendiri dan setiap kebijakan publik itu harus inklusif untuk semua kalangan masyarakat. Nah, itu pertama kali dibuat di Dharma Nirasepakta, tapi dipercaya di beberapa literatur bahwasanya konsep orang India ini tuh banyak ditiru orang Barat untuk menciptakan sekularisme gitu. Jadi itu adalah klaim dari beberapa scholar atau juga saintis yang bilang bahwa orang Barat ini sekularismenya ngambil dari Dharma Nirasepakta ini gitu loh. Nah, di dalam filosofi India ya, sekularisme itu sebenarnya um, itu juga related sama yang namanya Sarva Dharma Sambhava. Yaitu intinya adalah gini, kepercayaan bahwasanya semua agama itu sebenarnya sama. Semua agama itu sama, tapi ya path atau jalurnya beda-beda, tapi tujuannya sama tentang kebaikan. Jadi itu basis di mana akhirnya ya udahlah nggak usah ribet tentang agama. Itu di India pertama. Dan secara spesifik India itu juga dia mengikuti yang namanya inclusive secularism atau dalam bahasa lain ada namanya positive secularism. Sekularisme positif misal namanya. Apa itu sekularisme positif? Kita ambil contoh seperti di France atau di Paris gitu lah. Di Paris itu bukan Paris ya namanya. France itu apa bahasa Indonesia-nya? Prancis ya. Ya di Prancis soalnya. Di Prancis teman-teman. Prancis juga negara sekuler gitu. Tapi secara praktik ya memang dia negara sekuler, tapi secara praktiknya dia sekuler negatif. Sekuler negatif itu seperti kayak teman-teman tidak boleh menunjukkan simbol-simbol ataupun praktik keagamaan di muka publik gitu loh. Jadi kayak misal ada simbol-simbol salib gitu tentang Kristen gitu, itu nggak boleh dibawa ke publik gitu. Kalau mau mengurus keagamaan ya di rumah aja. Itu di Paris, di Prancis itu. Tapi di India itu pakainya positif sekularisme. Positif sekularisme itu ibarat seperti negara tidak akan mengidentifikasi diri sebagai agama tertentu. Negara juga tidak akan yang namanya membiayai aktivitas keagamaan tertentu. Ya, tapi masyarakat tuh bebas yang namanya untuk berekspresi sesuai dengan keagamaan mereka masing-masing. Menjalankan ibadah di ruang publik itu nggak masalah. Makanya ada festival-festival besar dan lain sebagainya. Jangan salah, itu tidak dibiayai oleh pemerintah. Karena itu masyarakat sendiri yang mereka tuh pasti bikin institusi keagamaan, terus fundraising dari mana kurang tahu, dan mereka bikin aktivitas keagamaan. Itu adalah positif sekularisme. Jadi bedanya sama Prancis yang dia itu punya sekularisme juga tapi negatif ya, karena ada larangan melaksanakan kegiatan keagamaan di publik. Tapi di India positif sekularisme itu ketika negara itu memperbolehkan aktivitas keagamaan dan membebaskan kepada rakyatnya. Tapi ya negara nggak mau ikut campur, ya biar lulu aja lah gitu lah, intinya seperti itu. Nah, sebenarnya sejarah tentang sekularisme di India itu bisa di trace atau bisa kita jejaki dari lama banget ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman tahu tentang Kaisar Asoka. Ya. Kaisar Asoka itu sering muncul banget di TV-TV Indonesia ya zaman kita kecil dulu. Nah, Kaisar Asoka ini dia itu seorang raja yang juga menekankan pada praktek sekularisme. Jadi ada salah satu kebijakannya bahwasanya dia bilang bahwa negara ya itu tidak boleh yang namanya mengintervensi praktik keagamaan yang ada di masyarakat. Meskipun saat itu beliau adalah seorang Hindu yang taat mungkin ya, dan menjadi seorang raja, tapi orang Muslim, orang Kristen, dan orang Buddhis dan lain sebagainya itu yang minoritas tetap dihormati sama beliau. Beliau secara Asoka ini secara tegas dia bilang bahwa ya masyarakat tuh harusnya wajib yang namanya menghormati keagamaan yang ada di India, atau masyarakat yang menganut agama lain gitu loh selain agama Hindu gitu. Itu kata Asoka gitu.
Nah, selanjutnya lagi kalau kita agak mundur dikit nih ya, ada namanya Santam Dharma. Ya, Santam Dharma, bahkan di Santam Dharma di dalam Weda, di kitab Weda itu ya sudah dibilangkan bahwasanya ya dia menerima ya pemahaman-pemahaman universalisme yang lain gitu loh. Gitu. Nah, kita lanjut lagi ada di daerah di medieval India tuh di abad pertengahan gitu. Dan di abad pertengahan itu ada muncul gerakan Sufi dan Bhakti. Sufi dan Bhakti itu ya seperti kayak Guru Nanak gitu lah. Nah, Guru Nanak ini juga dia pernah yang namanya mempromosikan namanya composite culture. Composite culture itu dia seperti menyatukan banyak pemahaman-pemahaman ya. Dalam kasus ini adalah agama dalam satu wadah tertentu yang disebut sebagai negara, yaitu India. Nah, Guru Nanak ini juga seorang sekuler yang kuat nih. Apalagi kita masuk ke daerah kejayaan Islam, ya, kejayaan Islam Kaisar Mughal, Kaisar Mughal Empire. Ini juga menerapkan sekularisme yang kuat nih. Ada yang namanya konsep din ilahi dan sulikul. Din ilahi itu artinya divine fight. Jadi ya iman lah gitu loh. Dan juga ada peace of all. Usikul tadi. Nah, meskipun itu kontroversi juga ya. Banyak yang mengatakan bahwa Kaisar Mughal ini seorang yang intoleran, ya orang yang jahat terhadap kaum Hindu. Tapi ada juga beberapa sekuler yang mengatakan bahwa Kaisar Mughal ini juga menerapkan sekularisme yang kuat. Meskipun waktu saat itu dia berkuasa, tapi agama lain masih diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka gitu. Tanpa ada disrupsi dari beliau, Kaisar Mughal. Nah, atau agak maju lagi dikit nih, ya setelah Kaisar Mughal tentang isu di Indian Modern History atau di bagian sejarah modern India. Ada juga kayak Gopal Gokale, Govindra Nade, ya dan lain sebagainya. Ada Raja Ramohan Roy juga, ada Swami Vivekananda yang mereka menerapkan sekularisme, di mana mereka percaya bahwa semua agama itu sama dan India itu tidak seharusnya untuk menjadi identifikasi sebagai negara tertentu, itu enggak. Nah, bahkan di Mahatma Gandhi, ya, beliau percaya dengan tentang sekularisme karena kata beliau bahwa semua agama itu sama dan semua orang yang menganut agama berbeda itu adalah saudara gitu, kata Mahatma Gandhi gitu. Jawaharlal Nehru, ya kan, dia juga percaya bahwasanya daripada ngurusin agama, mending ngurusin kemajuan umat. Gitu, akhirnya negara itu nggak usah ngurusin agama, ngurusin umat manusia aja, ngurusin masyarakat nih biar maju nih. Itu kata Jawaharlal Nehru, ya kan. Nah, ada lagi seperti isu sekularisme di India di bagian konstitusi khususnya. Sebenarnya sebelumnya ya, konstitusi India itu secara praktik itu sudah sekuler. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang agama. Maksudnya untuk memfasilitasi agama tertentu itu nggak ada ya di konstitusi India sebelum-sebelumnya. Nah, tapi pada amandemen pada ini preamble itu apa? Pembukaan konstitusi ya. Pada pembukaan konstitusi ke-42 pada tahun 1976 akhirnya diletakkan kata sekulerisme untuk pertama kalinya. Jadi lebih jelas nih bahwasanya India itu sekuler gitu loh. Bahwa akhirnya ya agama jadi urusan pribadi masyarakat aja, masyarakat bebas gitu loh untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing gitu. Nah, beberapa pasal di konstitusi India itu telah menjelaskan tentang sekularisme. Contohnya seperti artikel 14, pasal 14 ini mengatakan bahwasanya negara itu memberikan perlindungan yang sama kepada agama-agama yang ada di India, culture, budaya dan lain sebagainya. Artikel 15 atau pasal 15 juga ada bilang bahwa nggak boleh diskriminasi berbasis agama. Pada pasal 16 ada juga yang namanya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh agama-agama yang ada di India. Ya, pasal 25 ya kan, membolehkan yang namanya menjalankan kepercayaan. Bahkan nih di pasal 27 secara jelas negara tidak akan memaksa warga negara manapun untuk membayar pajak apapun untuk membangun atau menjalankan aktivitas keagamaan. Jadi negara India itu tidak akan namanya menarik pajak dari masyarakatnya dan uangnya itu bakal dipakai buat aktivitas keagamaan. Itu nggak bakal dilakukan di India. Atau bahkan di pasal 28 nih ya, negara which is India
tidak akan yang namanya membiayai pendidikan, institusi pendidikan untuk ngajar agama di sekolah. Jadi institusi sekolah tuh nggak ada pelajaran agama, bro. Segini kita ada, tapi di India nggak ada. Jadi kalau misalnya lu mau ngajarin agama, ya lu bayar sendiri. Masyarakat bayar sendiri, gitu. Institusi private mungkin swasta, lu bayar sendiri untuk nyewa guru buat ngajar agama. Tapi kalau di India, kalau sekolahnya adalah negeri, pemerintah nggak bakal ngasih dana buat nyewa guru ngajar tentang agama. Itu enggak, gitu kan. Nah, praktek sekularisme di India ini sebenarnya sudah banyak terjadi sangat jauh ya sebenarnya. Meskipun tadi isu-isu tentang maksudnya tentang pasal-pasal sekularisme itu sudah muncul, penghormatan terhadap agama lain dan lain sebagainya gitu loh. Tapi praktiknya tetap banyak riots atau tentang konflik tentang agama itu masih kuat di sini. Sebenarnya terkait dengan ini sih ya, bagaimana para politisi itu mereka membangun image atau citra mereka itu terafiliasi dengan agama mayoritas demi kepentingan vote atau kepentingan suara gitu. Jadi makanya konfliknya sering terjadi gitu. Makanya India itu disebut sebagai negara Hindu, ya. Makanya harusnya Hindu dan lain sebagainya gitulah. Sering terjadi di sini sebenarnya. Tapi secara praktik dalam dunia pemerintahan juga sekularisme sering terjadi dan itu baik gitu. Karena di dunia pemerintahan itu kita bisa melihat banyak agama-agama yang mengisi posisi strategis di pemerintahan. Ada juga dari Muslim, Hindu, Kristen, mereka diberikan posisi yang sama. Mau seleksi CPNS, nggak ada pandangan-pandangan agama apapun. Ini kan karena emang nggak boleh sama negara gitu. Jadi nggak boleh diskriminasi gitu. Nah, ya itu tapi sampai sekarang tantangan sekularismenya adalah yaitu para politisi sih. Paling kuat adalah para politisi yang mereka itu memecah belah rakyatnya. Yang akhirnya itu membuat India menjadi negara yang sering banget konflik berbasis agama. Mungkin di kita adalah gerakan 212 ya boleh kejauhan ngomong sampai situ nanti berat gitu. Ya, itu adalah episode Kamar Arta yang akhirnya kita punya episode lagi. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.